Halo semuanya, selamat datang. Sering nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling pas nulis latar belakang penelitian? Kayak mau mulai dari mana ya? Nah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar satu metode super ampuh yang bisa mengubah kebingungan itu jadi pencerahan. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Pas nulis latar belakang itu kadang-kadang isinya lebih mirip curhatan kan? Cuma ngeluarin unek-unek soal sebuah masalah gitu. Kalau Anda pernah ngerasa gitu, ya, selamat, Anda normal. Ini perjuangan yang umum banget kok. Oke, sekarang ayo kita bedah bareng-bareng masalah utamanya. Jadi apa sih bedanya draft yang bagus sama yang ya gitu-gitu aja? Kuncinya simpel. Apakah kita cuma sekedar bercerita atau kita lagi membangun sebuah argumen ilmiah yang kuat dan kokoh? Nah, kebanyakan dari kita kan mulanya dari frustasi tuh. Tapi tenang aja, tujuan akhirnya adalah fokus yang setajam silet. Nah, ini dia perbedaannya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, ada yang namanya asal curhat. Nggak terstruktur, isinya cuma anekdot dan ujung-ujungnya ya nggak meyakinkan. Tapi di sisi lain, ada tujuan kita, argumen ilmiah. Ini baru keren, alurnya logis, dasarnya data, dan hasilnya persuasif banget. Nah, gimana caranya pindah dari kolom kiri ke kolom kanan? Itu yang mau kita bahas tuntas. Jadi, gimana dong caranya? Ada solusinya. Dan solusinya ini berupa sebuah formula yang kelihatannya simple, tapi wah, luar biasa powerful. Namanya adalah metode piramida terbalik. Biar gampang ingatnya, kita sebut aja metode OMS. Simple kan? Oke, OMS. 3 huruf ini bakal jadi sahabat karib Anda pas ngerjain bab 1, percaya deh. Anggap aja ini kerangka kerja 3 bagian yang emang dirancang khusus untuk ngebangun argumen yang ya susah banget buat dibantah. Metodenya itu cuma 3 langkah simpel. Pertama, O itu untuk objek atau kondisi ideal. Jadi kita gambarin dulu, seharusnya tuh begini loh. Kedua, M untuk masalah. Di sini kita tunjukin kenyataannya, tapi realitanya kok gini ya? Dan yang terakhir, S untuk solusi. Disinilah kita masuk dan bilang, nah penelitian saya ini jawabannya. Yuk kita kupas satu persatu biar lebih jelas. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Mari kita lihat gimana si metode OMS ini bekerja di lapangan. Biar gampang, kita pakai contoh bisnis yang super sederhana ya. Jadi Anda bisa lihat langsung gimana setiap bagian itu nyambung dan saling menguatkan. Kita mulai dari langkah pertama ya. O untuk objek atau idealita. Anggap aja ini fondasinya. Kita mulai dengan ngomongin sesuatu yang ideal, sesuatu yang semua orang pasti setuju. Contohnya, idealnya sebuah perusahaan itu harus punya profit yang stabil dan konsisten. Bener kan? Susah banget buat ngebantah pernyataan ini. Nah, setelah kita bangun kondisi ideal yang adem ayem tadi, sekarang saatnya kita kasih plot twist. Masuklah kita ke langkah kedua, M untuk masalah. Di sini kita jebretin realitanya. Kita tunjukin kalau kenyataannya itu jauh dari harapan. Misalnya kita sodorin data. Ternyata profit perusahaan malah anjlok 20%. Nah, disinilah dramanya dimulai. Ketegangan argumen kita mulai kerasa kan? Dan ini bagian yang super krusial, tolong dicatat baik-baik ya. Klaim soal masalah ini sifatnya wajib. Dan saya ulangi lagi, wajib didukung sama data atau referensi yang kredibel. Wajib. Kalau nggak ada datanya, argumen kita itu ibarat bangunan tanpa fondasi. Gampang roboh. Jadinya cuma kayak opini pribadi, bukan argumen ilmiah. Oke, masalahnya udah jelas. Tapi tunggu dulu, jangan langsung loncat ke solusi. Di sini kita perlu gali lebih dalam lagi. Kita tunjukkan adanya research gap atau celah penelitian. Kita ajukan pertanyaan penting. Oke, penelitian-penelitian sebelumnya udah coba ngatasin masalah ini. Tapi apa sih yang mereka lewatkan? Apa yang belum mereka sentuh? Nah, langkah ini penting banget buat ngebuktiin kalau penelitian kita ini bukan cuma ngulang-ulang yang udah ada, tapi benar-benar hadir untuk ngisi kekosongan itu. Dan inilah dia, grand finalnya, puncaknya, langkah S untuk solusi. Setelah kita capek-capek bangun argumen soal adanya masalah, soal adanya celah, sekarang giliran Anda tampil. Penelitian Anda hadir sebagai jawaban yang paling logis dan relevan. Judul penelitian Anda itu ibaratnya jadi pahlawan yang datang di saat yang tepat untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Oke, jadi kita udah lihat ya gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa sih metode ini ampuh banget? Ini bukan sekedar soal biar tulisan kita rapi loh. Metode ini bekerja karena, ya ini cara paling dasar manusia buat meyakinkan orang lain. Kita kasih lihat ada masalah yang genting, terus kita tawarkan solusi yang masuk akal. Simple, tapi strategis banget. Ujung-ujungnya tujuannya ya cuma satu.
Metode ini adalah senjata kita untuk meyakinkan dosen pembimbing atau penguji, biar mereka lihat kalau penelitian yang kita ajukan ini bukan ide iseng yang muncul tiba-tiba. Bukan. Penelitian kita ini punya dasar ilmiah yang kuat, lahir dari masalah yang beneran ada di lapangan, dan karena itu penting banget buat dikerjakan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Nanti pas Anda nulis latar belakang lagi, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Argumen gue ini udah dibangun buat meyakinkan orang belum ya? Coba deh ingat-ingat lagi kerangka OMS tadi. Kalau Anda pakai itu, saya jamin Anda bakal selangkah lebih dekat untuk bisa menjawab ya dengan penuh percaya diri. Oke, selamat mencoba ya!